Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Agus wabarakatuh. dan Pak Wahyu Indarto. Selamat sore. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Muhammad Asngari. Saya akan mengamati praktek kucing Pak Pak eh, Pak Agus sebagai coach dan Pak Wahyu Indarto sebagai kucing. Nah, kemudian mengagendakan percakapan supervisi dengan coach Pak Pak Agus. Apa kabar Pak Agus, Pak Wahyu? Alhamdulillah Baik, Pak. baik. Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Saya akan mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh Pak Agus dan Pak Wahyu. Saya akan mengamati praktek coaching dengan alur cerita, mulai dari tindakan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya sampaikan rubrik penilaian kucing ini meliputi pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Agus sebagai coach. Pak Agus, apa kompetensi kucing yang akan ingin Pak Agus kembangkan? Baik, melalui praktik kucing ini saya perlu memiliki kompetensi yang mendukung proses coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu, Pak Asari. Baik. Kemudian bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin observasi dari kegiatan coaching kali ini, Pak? Untuk kompetensi yang secara spesifik, yang akan saya lakukan untuk diobservasi yaitu mendengarkan aktif melalui aksi nyata kucing kali ini, Pak Asari. Baik. Apa indikator ketercapaian dari tujuan mengembangkan yang ingin kita sebut, Pak? Baik, salah satu teknik untuk dapat mendengarkan secara baik dan aktif itu melalui teknik rasa ya, yang merupakan singkatan dari receive, menerima, appreciate, menghargai, summarize, meringkas, dan ask, menanyakan. Melalui teknik tersebut, harapannya indikator ketercapaian dari proses coaching untuk membantu coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu, Pak Asari. Baik, bagus sekali Pak Agus. Sementara pertanyaan saya cukup bagus. Ya. Silakan untuk melakukan praktek coaching menggunakan algoritma bersama Bapak Wahyu Indarto. Saya akan melakukan pengamatan. Terima kasih. Silakan Pak Agus, Pak Wahyu. Baik, okay. Terima kasih Pak Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Agus. Baik. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Puasa kali ini lancar? Alhamdulillah sampai jam ini lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik Pak Wahyu, apa yang ingin Pak Wahyu bicarakan saat ini? Terima kasih Pak Agus. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan tentang permasalahan yang ada di sekolah saya. Sekolah saya itu kan akan melaksanakan sebuah kegiatan, tapi masih terkendala pada dananya, Pak Agus. Oh, okay. Okay. Ya, tentunya kegiatan tidak lepas dari dana ya Pak. Tadi disampaikan ada kendala di dana gitu ya. Kemudian kalau masalah kendala dana Pak, saya pun juga pernah mengalami kejadian serupa seperti itu. Pak Wahyu ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita? Oke Pak Agus, harapannya nanti setelah selesai coaching ini saya bisa menemukan solusi-solusi ataupun ide-ide terkait
bagaimana penyelesaian permasalahan saya, khususnya terkait penggalangan dana agar kegiatan yang saya agendakan atau rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar, begitu Pak Agus. Oke. Jadi katanya dengan solusinya dengan penggalangan dana. Menurut Pak Wahyu, apa yang diperlukan agar penggalangan dana tersebut dapat berjalan, dapat dilakukan begitu? J. Eh, yang bisa dilakukan mungkin dengan mencari dana dari pihak ketiga, Pak Agus. Oke. Khususnya ada beberapa dunia usaha ataupun dunia industri yang ada di sekitar sekolahan, itu nanti bisa kita carikan ataupun kita akan berikan proposal seperti itu agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang kami rencanakan. Begitu Pak Agus. Baik, berarti ada komunikasi dengan pihak Iya. ketiga, gitu ya. Iya. Saat ini, jika boleh saya tahu Pak, berapa besar dukungan dari teman-teman terkait dengan agenda ini? Apalagi ini juga membutuhkan pembiayaan yang juga tidak sedikit. Kalau di persentase gitu, sebenarnya dukungan mereka itu berapa persen ya Pak? Kalau dukungan dari teman-teman di sekolah saya, baik itu guru maupun kepala sekolah dan tenaga pendidikan yang lain, bisa dikatakan sudah mendukung, Pak Agus. Oh, iya. Jadi teman-teman itu kan munculnya juga dari ide-ide teman dan kita komunikasikan seperti itu. Jadi pada intinya semua guru, kepala sekolah itu sepakat dan mendukung adanya agenda kegiatan ini. Begitu Pak Agus. Baik, nih. Jadi kalau masalah dukungan, J. moralnya itu semua mendukung gitu ya, Pak. Semua mendukung. Iya. Kalau secara spesifik Pak Wahyu, apa yang bisa dilakukan nih untuk menggalang dana tersebut? Tentunya biar kegiatan yang direncanakan itu bisa berjalan. Oke. Terkait kegiatan yang telah kami rancang dan adanya beberapa anggaran yang harus kita penuhi demi kelancaran kegiatan, mungkin nanti kita akan membuat sebuah proposal, Pak Agus, proposal sponsorship ataupun kerjasama yang nantinya akan kita edarkan ke berbagai pihak, diantaranya bisa dunia usaha ataupun dunia industri ataupun pengusaha yang ada di sekitar sekolah. Kemudian bisa juga dengan menghubungi alumni-alumni sekolah yang sudah sukses, yang sudah mungkin merantau di luar kota, itu nanti yang akan kita jadikan target-target ataupun sasaran untuk membantu pendanaan pada kegiatan kami. Baik, ya. Saya kira ide yang bagus Pak tadi disampaikan membuat proposal sponsorship ya untuk dunia usaha atau dunia industri tadi ya, termasuk tadi mungkin menghubungi alumni ya untuk membantu itu. Baik, kalau terkait dengan itu Pak, proposal itu supaya bisa dilakukan ya, mungkin pembuatan proposal kan harus tersampaikan ke yang harus diedarkan kemana gitu. Tentunya dalam waktu dekat ini bagaimana Pak ini terkait dengan proposal ini, apa yang akan dilakukan Pak Wahyu? Terkait khususnya proposal sponsorship, yang pertama untuk proposal kegiatan kami telah meminta persetujuan dari Korwil, namun untuk proposal sponsorship ini belum kami konsultasikan. Nah, yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini yaitu berkoordinasi dengan pihak sekolah, terutama dari panitia kegiatan itu sendiri. Kami juga nanti akan koordinasi dengan komite sekolah. Kemudian atasan kami di wilayah kecamatan itu ada Korwil. Kami juga akan berkoordinasi. Dalam koordinasi nanti kita akan meminta saran, minta petunjuk agar
proposal yang kami susun itu bisa baik ataupun bisa diterima oleh calon donatur. Kemudian yang akan dilakukan yaitu mendata dunia usaha ataupun dunia industri yang nantinya kita jadikan calon donatur. Kami juga akan mendata alumni sekolah kami yang telah sukses. Kemudian setelah mendata kami juga akan menyelesaikan penyusunan proposal. Nah, ketika sudah selesai, kami akan bertindak ataupun berlanjut untuk mengedarkan proposal tersebut kepada beberapa pihak yang telah kami data tadi. Gitu. Baik. Yang saya tangkap tadi sepertinya Bapak mengatakan akan melakukan pendataan dunia usaha ya, atau dunia industri untuk dijadikan donatur. Benar seperti itu ya, Pak? Betul Pak Agus, betul. Baik, Kami baik. akan mendata dunia usaha, dunia industri. Apakah dunia usaha yang ada di sekitar sekolah saja atau bisa dari luar, Pak? Baik, kami akan memprioritaskan dunia usaha, dunia industri, DIDU, yang ada di sekitar sekolah kami dulu. Nah, baru kemudian kami juga akan mendata yang berada di luar kecamatan. Dan kami juga mungkin akan menghubungi teman atau kolega yang ada di luar daerah untuk membantu pendanaan kegiatan kami. Baik, bagus sekali ya, itu rencana yang luar biasa. Kira-kira kapan Pak bisa dilakukan? Mengingat kegiatan akan segera dilaksanakan, insya Allah dalam minggu ini Pak Agus akan melaksanakan, kalau bisa secepatnya, karena ini juga sudah mendekati pelaksanaan. Nanti takutnya kalau tidak segera malah akan mengganggu rencana yang kami susun di awal. Baik, saya doakan semoga lancar ya Pak, bisa tercapai apa yang menjadi rencana awal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, Pak Wahyu, mungkin waktu kita ya juga tidak banyak, kita sudah berada di penghujung sesi kucing ini. Untuk terakhirnya apa yang Pak Wahyu dapatkan dari sesi kita kali ini? Awalnya saya merasa masih kebingungan Pak Agus, bagaimana cara mengatasi masalah pendanaan pada kegiatan ini. Terus terang sebelum ada coaching ini saya merasa masih bingung. Namun sekarang saya mendapatkan ide yang harus saya lakukan ataupun solusi yang mungkin bisa saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yaitu diantaranya tadi adalah koordinasi dengan panitia, dengan semua pihak sekolah, koordinasi dengan komite, dengan Korwil, kemudian dilanjutkan dengan mendata dunia usaha, dunia industri sebagai calon donatur, juga mendata kolega, teman, alumni sekolah dalam rangka menggalang dana. Begitu Pak Agus. Alhamdulillah luar biasa. Informasi dari Pak Wahyu ini bisa menjadi pelajaran berharga tentunya bagi saya secara pribadi, dan terima kasih kita sudah berbincang bersama tentang masalah ini ya Pak Wahyu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin membuat tidak berkenan. Saya tunggu kabar berikutnya untuk tidak lanjutnya Pak Wahyu. Sama-sama Pak Agus, saya juga terima kasih. Kita akhiri sesi coaching kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk penghargaan Pak Agus dan Pak Wahyu. Mohon maaf. Sudah terlihat. Mohon maaf. Baik. Mohon maaf, saya suaranya putus Pak. Mungkin bisa diulangi lagi.
belum Belum, Nggih, bisa. cek. belum. Anu di Belum. Nggih, coba. Nggih, coba, Pak. Kendala sinyal mungkin Pak nggih. Iya. Nanti Oh, nanti nggih. Kita ya dipotong. nanti dipotong saja katanya. Mas Ani ini Mas saya biasanya dari rumahnya Pak Sani ya. Nggih. Kalau kalau misalnya itu maaf itu ada ini saya stop dulu. Saya push dulu. Sampun, Pak Wahyu. Baik. Oke. Nggih. Langsung ya, alhamdulillah. Menurut saya Pak Agus dan Pak Wahyu sudah praktek coaching dengan sangat baik. Tadi saya sudah terlihat alur cerita mulai dari penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik, kegiatan pasca percakapan ini ada pertanyaan untuk Pak Wahyu sebagai coach. Oke, Pak Agus ya, Pak Agus sebagai coach ya. Maaf. Nggih. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi menjadi indikator tercapaian untuk pengembangan, Pak Agus? Baik. Dari kegiatan coaching tadi, Kuci sudah mampu mengidentifikasi permasalahannya dan menggali ide-ide penyelesaian masalah sehingga dapat fokus untuk menemukan solusi yang tepat. Tadi Kuci juga sudah merencanakan aksi nyata untuk solusi dari permasalahannya. Begitu Pak Asari. Saya sebagai pengamat akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi, yaitu yang pertama, percakapan coaching tadi sudah terlihat alur ceritanya mulai dari penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Coach juga sudah menerapkan kompetensi mendengar aktif, yaitu dengan 4 teori, yaitu menerima. Yang pertama, menerima, terus fokus pada pekerjaan kunci dan melihat tampak teman melalui Zoom meeting yang mendukung suasana untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian coach menghargai, mengatakan saya juga pernah mengalami kejadian seperti itu. Kemudian meringkas. Coach mengatakan, baik, saya konfirmasi kembali percakapan kita. Yang saya tangkap sepertinya Bapak mengatakan bla bla bla. Apakah benar? Nah, seperti itu, nggih. Kemudian yang terakhir menanya. Coach mengatakan dari skala 1 sampai 100%, seberapa besar dukungan dari teman-teman sejawat. Kemudian kompetensi apa lagi yang Pak Agus ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya saya ingin memiliki kemampuan untuk bisa hadir penuh atau hadir utuh ya, bagi Kuci. Tentunya kehadiran penuh bagi Kuci itu tidak hanya badan, tapi pikiran, hati saya juga harus selaras. Saat sedang melakukan percakapan kucing tentunya ini sangat penting. Bagaimana menyelaraskan dari 3 hal tersebut. Selain itu saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot atau pertanyaan efektif dari proses mendengarkan aktif. Begitu Pak Asari. Baik, benar. Kompetensi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot sangat mendukung proses coaching, sehingga membantu Kuci melakukan identifikasi dan mampu menggali ide-ide penyelesaian masalah, sehingga dapat fokus untuk membantu Kuci menemukan solusi yang tepat dari permasalahannya. Kemudian, terima kasih Pak Gus, Pak Wahyu. Kita sudah menyelesaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga kita bisa menjadikan kegiatan coaching kita hari ini sebagai pelajaran berharga untuk melakukan kegiatan coaching di waktu yang akan mendatang. Saya sebagai pengamat, jika ada hal yang membuat tidak benar di hati Pak Agus atau Pak Wahyu, saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Wahyu.
Sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.